semuanya, perkenalkan nama saya Yunda Utari, NIM 2302020038 dari Prodi S1 Farmasi Fakultas Kesehatan Universitas Bumi Gora. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja obat antidepresan, yaitu golongan SSRI. Sebelum kita masuk ke mekanisme kerjanya, saya akan menjelaskan tentang antidepresan. Apa sih antidepresan itu? Yuk kita simak bareng-bareng. Antidepresan adalah obat yang digunakan untuk mengobati depresi klinis, dapat juga digunakan untuk mengatasi beberapa kondisi seperti gangguan obsesif kompulsif, gangguan kecemasan umum, gangguan stres pasca trauma, serta untuk pengobatan nyeri kronis atau nyeri jangka panjang. Depresi atau gangguan depresi mayor adalah penyakit medis yang umum dan serius. Kondisi ini secara negatif mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan tindakan. Depresi menyebabkan perasaan sedih atau kehilangan minat pada aktivitas yang biasa dilakukan. Depresi juga menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Gejala depresi dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Contohnya, merasa sedih atau perasaan tertekan, kehilangan minat atau kesenangan dalam aktivitas, perubahan nafsu makan, penurunan berat badan, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur, dan kehilangan energi atau cepat kelelahan. Adapun peningkatan aktivitas fisik tanpa tujuan, misalnya ketidakmampuan untuk diam, mondar-mandir, melambaikan tangan, gerakan atau ucapan yang lambat, kesulitan berpikir, berkonsentrasi atau mengambil keputusan, serta pikiran tentang kematian atau keinginan bunuh diri. Nah, sedih yang normal dengan depresi itu berbeda, sehingga dibutuhkan anamnesis yang tepat untuk memberikan bantuan, dukungan, perawatan, dan pengobatan bagi orang yang mengalami depresi. Adapun faktor risiko penyebab depresi. Yang pertama, gangguan neurotransmitter di otak. Yang kedua, faktor keturunan, dan yang ketiga, kepribadian. Orang yang mudah mengalami stres atau umumnya pesimis tampak lebih mudah mengalami depresi. Adapun faktor lingkungan, orang-orang yang sering mendapatkan kekerasan, penelantaran, serta pelecehan lebih rentan terhadap depresi. Dari keempat faktor risiko penyebab depresi, yang akan saya jelaskan kaitannya dengan mekanisme kerja obat, yaitu depresi yang disebabkan oleh kekurangan neurotransmitter monoamin di sistem saraf pusat. Neurotransmitter yang mengalami penurunan yaitu serotonin, norepinefrin, dan dopamin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan obat-obat yang digunakan untuk pengobatan depresi, atau dikenal dengan istilah antidepresan, yaitu meliputi golongan SSRI, SNRI, golongan trisiklik, golongan monoamin oksidase inhibitors, golongan atipikal, dan litium. Namun, di sini saya akan menjelaskan tentang golongan SSRI. Sebelum saya menjelaskan terkait antidepresan selektif serotonin reuptake inhibitors, terlebih dahulu saya akan jelaskan apa itu serotonin. Serotonin adalah salah satu neurotransmitter monoamin yang disintesis di neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Serotonin dikenal juga dengan istilah 5-hidroksitriptamin. Serotonin berperan dalam menstabilkan mood atau suasana hati, perasaan, kebahagiaan, mengontrol komunikasi antar sel, berperan dalam proses pencernaan makanan, dan juga mengatur pola tidur. Berdasarkan teori penyebab depresi, serotonin merupakan salah satu neurotransmitter yang mengalami depresi atau penurunan di otak. Sehingga, salah satu antidepresan yaitu golongan selektif serotonin reuptake inhibitors, di mana obat ini akan meningkatkan jumlah serotonin di celah sinap. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari selective serotonin reuptake inhibitors atau disingkat dengan SSRI. Yang pertama, saya jelaskan terlebih dahulu terkait proses sintesis dari serotonin. Serotonin disintesis di presynaptic cell. Prekursor serotonin yaitu asam aminotriptopan melalui proses hidroksilasi akan menghasilkan 5-hidroksitriptamin atau serotonin yang selanjutnya disimpan ke dalam vesikel.
Serotonin yang disimpan ke dalam vesikel akan dilepas ke dalam celah sinaps. Setelah berada di celah sinaps, serotonin atau disingkat dengan 5-HT akan mengaktifasi reseptor yang berada di postsinaps. Setelah mengaktifasi reseptor, serotonin tersebut akan diambil kembali ke dalam terminal neuron atau diuptake via transport aktif melalui plasma membran serotonin transporter atau disingkat dengan SERT. Serotonin yang sudah diuptake atau diambil kembali ke dalam terminal neuron akan mengalami metabolisme oleh enzim MAO menjadi 5-hidroksiasetaldehid, kemudian dioksidasi membentuk asam hidroksi indolasetat. Selanjutnya, hasil metabolisme dari serotonin akan diekskresi melalui urin. Karena kekurangan serotonin berperan dalam terjadinya depresi, untuk meningkatkan kadar serotonin di dalam celah sinaps, maka digunakanlah antidepresan yang menghambat proses ambilan kembali serotonin. Dengan kata lain, obat dalam golongan ini memiliki mekanisme kerja yaitu memblok SERT, sehingga serotonin tetap berada di dalam celah sinaps untuk mengaktifasi reseptor yang berada di postsinaps. Adapun contoh antidepresan golongan SSRI yaitu citalopram, escitalopram, fluoxetine, paroxetine, dan sertralin. Efek samping pada penggunaan golongan obat ini dikaitkan dengan peningkatan aktivitas dari serotonin. Efek samping yang umum terjadi, yang pertama yaitu golongan SSRI dapat menyebabkan terjadinya insomnia. Peningkatan serotonin akan menyebabkan kesulitan tidur atau terjadi insomnia. Yang kedua, peningkatan serotonin akan mengaktifasi pusat muntah yang menginduksi terjadinya mual muntah. Dan yang terakhir yaitu penggunaan SSRI mengganggu hormon testosteron yang dikaitkan dengan efek sampingnya menyebabkan terjadinya disfungsi ereksi. Nah, mengonsumsi obat antidepresan bukan tanda kelemahan, tetapi langkah penting untuk menjaga kesehatan mental. Jangan ragu mencari bantuan profesional bila merasa tertekan atau cemas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang mekanisme kerja obat antidepresan golongan SSRI. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Sekian dari saya, bye-bye.